Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di akhirat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muslimun, wakil dan segenap pengurus masjid, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan juga mewakili secara khusus klinik kami, Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama adalah kami ingin memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardioserebrovaskuler atau dikenal penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus. Artinya masyarakat Indonesia yang sakit kencing manis angkanya terbanyak nomor 6 di dunia, dan ini terus bertambah, sehingga perlu adanya upaya tindakan pencegahan. Tentunya tindakan preventif ini harus dimulai dilandasi dengan pendidikan kesehatan. Semoga kedatangan saya ke sini lewat kegiatan manasik kesehatan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah metode pengobatan holistic integrated medicine, yakni metode gabungan antara pengobatan medis ala barat atau kita sebut pengobatan alopati dan pengobatan tradisional yang kita sebut pengobatan naturopati. Kita gabungkan keduanya, yang baik-baik kita ambil, yang ada efek samping dan bahkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Jadi nanti sedikit saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dari pengobatan holistik, ya. Dan tentunya hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit degeneratif seperti yang kita ketahui, diabetes, hipertensi, jantung, stroke, bahkan penyakit asam urat disebut sebagai penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Bahkan kalau menurut ilmu pengobatan medis bukan hanya sulit, tetapi tidak dapat disembuhkan. Ya tentunya seorang dokter di luar sana ya akan jelas mengatakan di saat Bapak Ibu didiagnosis penyakit tersebut, dokter tersebut akan mengatakan Bapak Ibu penyakit ini akan disandang seumur hidup dan harus minum obat seumur hidup pula. Tapi kalau kita merujuk apa yang sudah Rasul sampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidaklah Allah menciptakan penyakit kecuali dengan obatnya.
maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah dengan seizin Allah akan sembuh. Hadis inilah yang menjadi dasar saya akhirnya hijrah. Hijrah bukan meninggalkan ilmu pengobatan medis, tetapi belajar lagi pengobatan di luar medis. Alhamdulillah, dengan konsep holistik inilah saya menemukan jawaban. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, walaupun tidak mudah. Oleh karena itu, tema hari ini judulnya kenapa penyakit degeneratif tidak mudah untuk disembuhkan atau sulit disembuhkan. Nanti kita akan bahas sama-sama, kurang lebih durasinya 45 menit ya. Nanti dibagi menjadi 3 sesi, materi, tanya jawab, dan akhir sesi saya akan menyampaikan 7 resep ya, 7 resep yang tentunya bagaimana cara mencegah. Karena seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Perlu saya sampaikan di awal bahwa kegiatan ini sudah kami jalankan lebih dari 6 tahun. Alhamdulillah, kami keliling Jabodetabek sejak 6 tahun yang lalu memberikan ceramah yang tujuannya sekali lagi memberikan edukasi pendidikan kesehatan agar masyarakat Indonesia ini memahami bagaimana cara hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Langsung bertatap muka dengan masyarakat, tetapi juga kami memberikan ceramah-ceramah kesehatan secara tidak langsung, baik di sosial media maupun di salah satu stasiun TV. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat acara saya, Sejadah Sehat Jadi Ibadah, bincang-bincang kesehatan. Ada saya, Ustadz Solmed, ada Cing Abdel. Kita sama-sama memberikan satu materi kesehatan yang dilihat dari perspektif kesehatan secara Islam ya. Itu acara tersebut setiap hari, walaupun memang kebetulan ya memang kita sudah break syuting karena adanya pandemi 2 tahun ini, tetapi dari pihak SCTV memasukkannya acara tersebut ke YouTube. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti buka YouTube, ketik Sejadah SCTV, di situ banyak materi-materi kesehatan secara khusus yang saya angkat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, kembali lagi saya ingin menjelaskan sedikit konsep holistik itu seperti apa. Tentunya pengobatan medis dan pengobatan tradisional ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pengobatan medis dengan basis obat kimia dengan teknologi tinggi memang lebih cocok untuk mengobati penyakit infeksi atau penyakit akut. Karena dengan obat kimia secara cepat dapat meredam gejala yang nampak dari penyakit infeksi itu sendiri. Itu kelebihan dari medis. Tentunya kembali lagi dengan teknologi yang ada, pengobatan medis itu lebih maju ketimbang pengobatan tradisional. Tetapi kita tidak bisa mengesampingkan dunia kedokteran tradisional yang usianya jauh sebelum medis, di mana pengobatan tradisional ini memiliki keunggulan dengan obat-obat herbal, dengan obat-obat alami, dengan suplemen ya. Memang kekurangannya kurang mampu untuk meredam secara cepat gejala yang nampak dari penyakit infeksi itu sendiri. Tetapi dengan obat herbal ya, pengobatan tradisional ini bisa mencegah dan mengobati penyakit degeneratif. Kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Oleh karena itu, kelebihannya kita ambil, kekurangannya kita buang jauh-jauh. Di sini saya ingin menekankan bahwa holistic integrated medicine bukan menggantikan medis, tapi melengkapi yang tidak ada di dalam dunia kedokteran medis ataupun tradisional. Basis pengobatan holistik adalah self healing. Sekali lagi saya ulangi, metode pengobatan holistik itu adalah self healing, di mana tubuh manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri. Sampai di sini jelas ya Pak?
Tentunya didukung dengan teknologi modern, pengobatan holistik ini ya berkembang pesat di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, China, Eropa, Amerika sekarang sudah lebih dulu mengembangkan dunia kedokteran holistik. Ya, herbal menjadi salah satu obat yang kita pakai. Tetapi herbal yang dimaksud bukan herbal seperti yang ada dalam dunia kedokteran tradisional. Kembali lagi perlu saya sampaikan di sini, di Indonesia, di luar sana ada 3 jenis herbal. Yang pertama adalah golongan jamu. Itu masuk dalam golongan obat herbal tradisional. Ya, secara empiris tidak ada uji klinis, tidak ada standar dalam proses pembuatannya, ya. Itu masuk dalam kelompok jamu atau herbal tradisional. Yang kedua OHT, obat herbal terstandar. Dalam proses pembuatannya itu ada standar, ya, di mana dalam proses pembuatannya itu melalui penelitian, riset, ya, tetapi tidak ada uji klinis, hanya sampai dengan uji praklinis atau uji laboratorium. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka, obat herbal yang melalui riset yang sangat panjang, penelitian yang panjang, banyak jurnal yang menguatkan herbal tersebut dengan teknologi terbaru sampai dengan pada tahapan uji klinis. Dan dengan pengobatan holistik, ya, itu memakai herbal golongan fitofarmaka. Jadi herbal yang kita resepkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya sekedar empiris, dan memang kedokteran holistik di sini penanggung jawabnya kembali lagi adalah seorang dokter yang dimana tentunya dokter tersebut juga mendalami pengobatan di luar medis. Tapi jadi sejarahnya 20 tahun yang lalu setelah kami lulus jadi dokter, saya dari Semarang, ya, kami lulusan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang awalnya saya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Saya lalu ada beberapa dokter juga dari Semarang, salah satunya mungkin sudah cukup viral, beliau Dr. Jaidul Akbar, kebetulan adik kelas kami, beliau dari Undip. Kita sama-sama hijrah belajar pengobatan di luar medis, mulai belajar pengobatan tibum nabawi. Saya juga dapat kesempatan belajar Ayurveda India, pengobatan tradisional Chinese medicine. Bahkan saya juga diberi kesempatan luar biasa untuk berangkat sampai ke China, di kota Beijing dan kota Anhui, juga kembali lagi dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Tetapi yang membedakan kami dengan praktisi tradisional, di mana kembali lagi saya juga banyak belajar justru dengan perusahaan-perusahaan asing dari luar, dari Eropa, dari Amerika. Disitulah saya banyak belajar teknologi di bidang kedokteran holistik. Saya banyak beberapa kali menjadi konsultan perusahaan dari Kanada, Immunotech, Profarmacia. Di situ saya menemukan satu teknologi bagaimana caranya herbal bisa meningkatkan antioksidan yang namanya glutathione. Saya juga menjadi konsultan perusahaan herbal dari Amerika, ya, di mana dengan teknologi tinggi herbal tersebut ya bisa meningkatkan kadar nitrooksid. Ya, hari ini juga kemarin kita meeting dengan beberapa perusahaan herbal dari Amerika, ya, di mana mereka menemukan teknologi herbal bukan diminum secara oral tapi lewat kulit dermagel. Herbal tersebut menyerap langsung hitungan menit, bukan lagi jam, sehingga bisa langsung masuk ke organ yang sakit. Kembali lagi saya tekankan bahwa dunia kedokteran holistik dengan herbal fitofarmakanya dengan teknologi sekarang berkembang pesat. Ya, jadi kalau ada dokter di luar sana masih mengatakan bahwa penyakit diabetes tidak bisa sembuh, masih menyatakan jantung koroner, stroke tidak bisa sembuh, ya tentunya dipertanyakan keimanannya. Jelas saya katakan begitu, kenapa? Karena kita harus paham betul bahwa Rasul sudah sampaikan semua penyakit bisa disembuhkan.
Tetapi memang terkadang kita tidak paham, tidak tahu bagaimana ilmunya, bagaimana caranya menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif yang hari ini menjadi masalah terbesar dalam dunia kedokteran di Indonesia khususnya. Alhamdulillah, sekali lagi kesempatan luar biasa, kami banyak belajar teknologi ya, dan sehingga di sini saya nyatakan insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Tahapan pengobatan holistik meliputi 3 tahap: detox, defend, restore. Detox adalah membersihkan tubuh kita dari radikal bebas, artinya di sini poinnya adalah di mana herbal yang terkandung harus dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh kita. Defend yang dimaksud adalah menyeimbangkan daya tahan tubuh, sistem imun. Dan restore ini adalah yang paling penting, goals dari sehat adalah terjadinya regenerasi sel. Ya, ini sangat membutuhkan teknologi baru, ada teknologi stem cell, ada teknologi dermagel yang tadi saya sampaikan dapat meningkatkan human growth hormone, dan semuanya ini sekali lagi ini membutuhkan teknologi. Jadi holistic integrated medicine bukanlah menggantikan medis, tapi melengkapi yang tidak ada di medis maupun di pengobatan tradisional. Dan alhamdulillah 15 tahun kami berpraktek sebagai naturopati, praktisi pengobatan holistik. Kami ada di Kampung Sehat Holistik, tepatnya di daerah Lewiliang, Lewisadeng. Di situ adalah kawasan sebagai pusat pengobatan holistik. Termasuk di sana ada layanan rawat inap. Ya, baik itu sekilas mengenai kami Kampung Sehat Holistik dan secara umum pengobatan holistik integrated medicine. Mudah-mudahan dapat dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang paling penting hari ini kita akan belajar dengan judul temanya tadi apa? Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Catat ya Bu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat? Sehat? Sehat atau tidak sakit? Siapa yang sehat tunjuk tangan? Buktinya apa-apa? Hah? Merokok. Wah, ini jawaban yang agak sedikit nyeleneh nih. Biasanya kalau saya tanya apa bukti sehat, jawabannya apa? Bapak sehat? Ragu-ragu. Siapa yang benar-benar mengatakan dirinya sehat? Bapak sehat? Kok ragu-ragu ya? Nah, yang tadi sehat jawabannya merokok, maksudnya apa nih? Oh gitu. Jadi dengan merokok sehat. Oke. Baik. Sehat pasti tidak sakit. Tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Kelompok penyakit secara perjalanan atau riwayat penyakit dibagi 2, akut dan kronis. Akut adalah penyakit yang sedang berproses. Contohnya adalah penyakit infeksi. Bapak hari ini terkapar terinfeksi virus corona, lalu 3-4 hari kemudian muncul gejala demam, serak, sesak, batuk, pilek. Pada saat itu disebut sebagai kondisi akut. Tapi kalau penyakit yang sudah berproses lama, berlangsung lama, itu masuk dalam kondisi kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa sulit disembuhkan? Karena penyakit kronis selalu berhubungan dengan gaya hidup. Sehingga jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah. Gaya hidup ini meliputi pola apa? 1, pola pagi-pagi langsung mikir makanan. Pola pikir dulu Pak.
Manusia terdiri dari 3 unsur, mind, body, and soul. Ada pikiran, ada jasmani, ada rohani. Ada kesehatan secara mental, kesehatan secara jasmani, dan kesehatan rohani. Saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika kesehatan mental kita terganggu, kita stres, akan berdampak kepada kesehatan jasmani kita. Sebagai salah satu contoh, orang yang mendapatkan kabar buruk, ya tiba-tiba tegang, kalau diperiksa tensinya naik, ya itu menunjukkan bahwa kesehatan mental akan mempengaruhi juga kesehatan jasmani. Sehingga kalau kita sakit, kita harus introspeksi, siapa tahu penyakit kita tidak sembuh-sembuh karena ada sesuatu yang kurang baik dalam pikiran dan hati kita. Itu jawaban pertama. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Gaya hidup yang salah meliputi salahnya kesehatan mental kita. Yang kedua, baru pola makan, Pak. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini, mudah-mudahan ini tidak salah, ya. Tidak ada wadah, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Ternyata kata Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia, mengatakan 70% penyebab penyakit degeneratif disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Diabetes, hipertensi, sakit jantung, asam urat, stroke, kanker, itu 70%-nya disebabkan karena buruknya sistem pencernaan. Dan ternyata Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Nah, kita lihat lagi bahwa kondisi masyarakat Indonesia terus terang saja sudah banyak yang sakit. Penyakit degeneratif tidak lagi didominasi orang tua. Kemarin ada pasien saya, balita umur 4 tahun kena diabetes, gula darahnya 400. Balita. Ada mbak-mbak usia 23 tahun kena penyakit autoimun. Separuh tubuhnya lumpuh. Penyakit autoimunnya menyerang saraf, gejalanya seperti stroke. Sebelumnya lagi ada anak muda usia 18 tahun kena diabetes, 30 tahun kena stroke. Ya, jadi ternyata penyakit degeneratif bukan lagi didominasi orang tua. Kenapa? Karena gaya hidup, terutama pola makan bangsa kita yang sudah mulai salah. Ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Tunjuk tangan. Yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan. Ada? Tidak ada yang tunjuk tangan, berarti semuanya punya. Pertanyaan kedua, tolong perhatikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Pertanyaan ketiga, siapa yang Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 40 tahun, apalagi di sini sudah banyak yang lansia, 60 tahun ke atas, yang sudah meninggalkan gula pasir? 1. Yang sudah benar-benar meninggalkan gula pasir, ada nggak di sini? 1, 2, 3, hanya 10% dari jumlah jemaah yang ada di sini. Artinya masih banyak yang memakai gula pasir. Ya. Pertanyaan keempat, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari mengkonsumsi buah-buahan? Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dengan penawarnya. Obat terbaik ada dalam tubuh kita. Allah sudah menciptakan obat dari segala macam obat. Rajanya obat. Kita harus pahami bahwa penyakit degeneratif seperti gagal ginjal, jantung, stroke, dan seterusnya disebabkan karena kerusakan sel. Kerusakan sel menyebabkan menurunnya fungsi-fungsi organ tubuh kita. Apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel disebabkan karena
radikal bebas. Satu molekul atom racun yang sangat berbahaya, kalau nempel di sel kita rusak, disebut sebagai degenerasi sel. Dan radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian, proses oksidasi itu contohnya besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Ya. Proses oksidasi tidak bisa kita hindari. Terjadi di dalam tubuh kita di saat kita beraktivitas, bernafas, bahkan di saat kita tidur, terjadi proses oksidasi. Karena manusia, makhluk hidup, tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Namanya bukan antibodi, antioksidan, Pak. Rajanya obat namanya antioksidan. Ada 2 antioksidan dalam tubuh kita. Rajanya antioksidan namanya glutathione, panglimanya namanya superoksid dismutase. Namun setelah usia 40 tahun ke atas, produksi antioksidan semakin menurun. Sehingga Rasul mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan kecuali satu, yakni tua. Dan ciri-ciri tua adalah menurunnya produksi antioksidan. Di saat oksidasi terjadi dalam tubuh kita, yang tidak diimbangi dengan produksi antioksidan yang cukup, sehingga terbentuknya yang namanya radikal bebas. Apalagi ada beberapa faktor yang menyebabkan oksidasi naik tak terhingga. Faktor apa saja? Stres. Hati-hati dengan kesehatan mental kita. Stres itu salah satu penyebab naiknya oksidasi, bukan 2 kali lipat tapi 6 kali lipat. Yang kedua, makanan-makanan yang buruk, gaya hidup yang buruk, ini menyebabkan oksidasi naik berlipat-lipat. Tapi Allah Maha Baik, Pak. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi sudah menyiapkan antioksidan itu ada di sekitar kita, Pak. Ada di mana? Ternyata antioksidan yang disebut sebagai rajanya obat ada di dalam buah-buahan dan tanaman herbal. Yang tadi kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Nggak ada. Padahal di situ adalah obat buat penyakit kita. Antioksidan yang terkandung di dalam buah-buahan dan tanaman herbal itu jenisnya ratusan. Disebut sebagai prajurit-prajurit antioksidan. Ada yang namanya resveratrol. Antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit darah dan jantung. Ada di mana? Di buah yang berwarna merah keungu-unguan. Buah delima, buah stroberi, buah anggur. Ada lagi buah di Indonesia sebagai rajanya buah. Ada yang tahu buah apa? Hah? Rajanya buah ada di Indonesia, Pak. Buah apa? Buah manggis. Kapan terakhir Bapak makan buah manggis? Tiap hari yang dimakan pisang terus, pepaya terus. Padahal Indonesia ini produsen buah terbesar di dunia. Bahkan ironisnya, ada di antara kita yang mengatakan buah mahal, dok. Lalu mau hidup di negara mana yang buahnya lebih murah daripada di Indonesia? Gitu. Oke. Ada antioksidan namanya lycopene. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah usia lanjut, kalau sudah mulai susah kencing, kencingnya tidak tuntas, netes, bahkan tersumbat, kemungkinan besar itu penyakitnya prostat. Sebetulnya bisa dicegah, diobati oleh antioksidan namanya lycopene. Ada dalam buah tomat dan semangka. Tiap hari makan tomat dan semangka. Ada antioksidan namanya bromelin. Dapat mencegah kanker, khususnya kanker payudara. Ada di mana? Ada di buah nanas. Terutama bagian tengahnya itu, bonggol nanasnya jangan dibuang, Bu. Itu banyak kandungan lycopene. Antioksidan yang terkandung dalam
Buah alpukat dapat mencegah penyakit Alzheimer pikun. Apel dapat mencegah penyakit batu empedu dan seterusnya. Ini kalau ngomongin antioksidan di buah nih sampai sore nggak selesai. Itu baru buah. Belum lagi kandungan antioksidan yang terkandung dalam tanaman herbal. Di mana Indonesia memiliki potensi 40.000 jenis tanaman herbal yang belum dimanfaatkan secara benar. Berkah luar biasa untuk bangsa Indonesia. Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah terbesar di dunia. 40.000 jenis tanaman herbal ada di sini. Tapi kita kurang memanfaatkan itu semua, Bapak Ibu sekalian. Kita lebih suka minum obat kimia. Saya tidak melarang Bapak Ibu minum obat kimia. Tapi perlu saya sampaikan di sini, kembali lagi, pasti yang namanya kimia selalu ada efek samping. Sebagai salah satu contoh, saya ingin mengambil satu kasus. Datang seorang ibu-ibu, seorang pasien ke klinik, usia kurang lebih 55 tahun. Datang dengan kondisi yang sudah sangat parah, kaki sebelah kanannya membusuk. Dia kena diabetes dan sudah kena gangren diabetik. Jadi kaki sebelah kanannya sudah ada gangren dari betis sampai telapak kaki menghitam. Jari kakinya sudah copot satu. Kita bisa merasakan penderitaan beliau ini seperti apa. Dan penyakitnya sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. 1 tahun terakhir, kata suaminya, kondisi istri saya semakin memburuk, Dok. Ya, kami sudah berupaya keras melakukan berbagai macam metode pengobatan, mulai dari medis sampai alternatif, tapi tidak kunjung sembuh. Sambil menangis, suaminya mengatakan, tolong minimal kaki istri saya sembuh, karena sebentar lagi mau diamputasi, katanya. Apa yang bisa saya lakukan? Didatangi pasien yang sudah begitu parah. Tidak mudah, Pak. Tetapi alhamdulillah inilah ikhtiar yang kita kerjakan. Sebelum saya kasih obat, sebelum saya memberikan satu metode pengobatan, saya melakukan medical check up holistik. Tolong kalimat ini diperhatikan. Saya melakukan medical check up holistik. Tujuannya apa? Yang pertama, dengan medical check up holistik, saya bisa menentukan penyebab sakitnya beliau. Artinya saya bisa menentukan diagnosisnya. Diagnosis dan diferensial diagnosis. Penyebab utama dan komplikasinya apa? Dengan medical check up holistik, saya bisa menentukan prognosis. Berat ringannya penyakit, ini berhubungan dengan dosis obat. Lalu apa beda antara medical check up holistik dengan medical check up yang biasa kita lakukan di laboratorium atau di rumah sakit? Ada 2 perbedaan. Perbedaan pertama, medical check up holistik pemeriksaannya menyeluruh, komprehensif, ya, tidak dipilih-pilih dari kepala sampai ujung kaki. Tapi kalau medical check up standar di rumah sakit, tentunya Bapak Ibu harus mendapatkan rujukan dari seorang dokter, betul? Kan tidak langsung datang ke laboratorium, Mas saya tolong diperiksa, pasti ditanya mana surat rujukannya dari dokter. Tujuannya apa? Tujuannya agar dokter tersebut dapat memilih pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok untuk keluhan dan penyakit Bapak. Dok, pinggang saya sakit, kondisi saya 1 minggu ini kok sering capek, kencing saya panas dan berbusa. Dokter akan berpikir, oh mungkin gangguan di saluran kencing. Dokter akan melakukan rujukan pemeriksaan yang berhubungan pemeriksaannya untuk penyakit di saluran kencing. Dibawa ke laboratorium, hasilnya keluar, dibaca lagi dokter, dinyatakan positif atau negatif. Misalnya seperti itu. Apakah kondisi saraf otaknya diperiksa? Tidak. Jantung, paru, yang lainnya belum tentu. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda. Kami memiliki teknologi Human Resonance Magnetic Analyzer, pemeriksaan organ, fungsi organ lewat teknologi kuantum. Tanpa harus diambil darah Bapak, alat ini bisa mendeteksi 250 fungsional organ dari kepala sampai ujung kaki, Pak.
Bentuknya angka-angka, di print kurang lebih 30 lembar. Itu kalau melihat mumet sendiri, Pak. Ya, semua terlihat di situ. Ya, tidak ada yang terlewat, insya Allah. Termasuk di situ bisa mendeteksi kondisi darah yang dilihat dari tinggi atau rendahnya oksidasi. Jadi kita bisa melihat proses oksidasi terjadi tidak, terlalu over tidak di dalam tubuh kita. Ya, singkat kata, beliau saya periksa dengan teknologi tersebut, hasilnya keluar. Di situ terlihat jelas, pertama, pasokan darah ke otak berkurang, adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Jantungnya membengkak, fungsi ginjalnya menurun, peredaran darah di kakinya tersumbat. Dan ini semua terjadi tidak setahun 2 tahun, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Artinya sudah kronis. Dan ini semua terjadi hubungannya dengan apa? Ya, gaya hidup si ibu tadi yang salah. Suaminya bilang begini, iya dok, istri saya setahu saya sejak kita menikah dulu, gaya hidupnya nggak bagus, tidurnya selalu larut malam. Bapak Ibu sekalian, jam 11 sampai dengan jam 1 malam dipastikan kita harus sudah tidur. Karena pada saat itu, disitulah tubuh kita akan melakukan proses regenerasi sel dan detoksifikasi dan regenerasi sel. Dengan syarat tidur pulas. Jadi kalau pada 2 jam itu belum tidur, naiknya oksidasi dan terganggunya proses regenerasi sel. Dok, istri saya makannya ngawur sejak muda, apa aja dimakan, goreng-gorengan tiap hari, kurang makan sayur dan buah, tidak suka minum air putih. Dan kebetulan istri saya ini orangnya suka baperan gitu loh. Jadi artinya secara pikirannya pun kadang-kadang sedikit-sedikit tersinggung. Nah, inilah yang menyebabkan pada akhirnya beliau sakit. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu? Pengobatan holistik tidak langsung mengobati secara fisik, tapi kami membantu ya bagaimana caranya supaya kesehatan mental ibu ini terbangun. Kita memberikan satu edukasi bagaimana cara pola hidup yang baik, bagaimana nutrisi yang baik, terus kita berikan edukasi. Baru kita meresepkan obat berdasarkan hasil medical check up tadi. Alhamdulillah cerita ini berakhir bahagia. Di bulan ke-8 saya nyatakan beliau sembuh dan benar-benar sembuh secara paripurna. Bukan hanya keluhannya hilang, tapi dari hasil pemeriksaan terakhir komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Kemarin tidak lama periksa ulang dan saya sudah nyatakan sembuh. Suaminya bilang gini, alhamdulillah terima kasih dok, istri saya cantik lagi sekarang. Orang kalau sakit kan pasti tidak cantik bu, betul nggak bu? Waktu datang ke klinik saya usia 55 tahun seperti usia 65 tahun. Kan rugi ya, umur 65 tahun tapi looknya seperti 65 tahun, ya rugi banget itu. Iya tak? Nah setelah sembuh cantik lagi. Setelah sembuh dok, kebiasaan lama istri saya muncul lagi di dok. Apa itu kebiasaan lamanya? Udah mau saya marahin loh. Suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Wah ini enggak apa-apa kalau itu. Paham di sini? Jadi artinya terkadang kegagalan dalam proses pengobatan itu kita kurang introspeksi bahwa ternyata sakitnya kita itu terjadi karena pola pikir, pola makan, dan gaya hidup kita yang salah. Pasti tergelitik untuk bertanya masalah rokok. Tadi ada jawab rokok. Setiap pasien yang datang, ya, lalu seorang mengatakan saya perokok dok, tidak ada satupun dokter di dunia yang memperbolehkan pasien yang rokok. Secara teori rokok itu tidak bagus. Tapi saya bertanya kepada pasiennya, Bapak bisa berhenti merokok secara ikhlas? Tidak bisa dok. Kenapa tidak bisa? Kalau saya berhenti merokok, saya malah jadi stres. Apa yang saya bilang? Oh kalau begitu silahkan merokok supaya bahagia. Lebih baik merokok tapi bahagia daripada berhenti merokok jadi stres.
Tapi saya tidak membenarkan orang merokok loh. Karena stres lebih bahaya daripada bahaya rokok itu sendiri. Itu yang jadi masalah. Ya. Tapi bukan jadi alibi loh buat orang ngerokok. Oh, ini kata dokter Cahyo boleh ngerokok. Enggak juga maksud saya. Ini hubungannya dengan kesehatan mental. Baik, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang salah, pengobatan yang keliru. Maksudnya gimana? Datang seorang ibu-ibu usia 59 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Tolong perhatikan, pinggang saya sakit, sudah 5 bulan tidak sembuh-sembuh. Saya sudah ke dokter ahli saraf, diduga saraf kejepit tulang belakang. Setelah di ronsen ternyata bukan. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, diduga sakit ginjal. Ternyata setelah di USG, diperiksa darah yang berhubungan dengan saluran kencing, ternyata normal semua, dok. Karena belum ketemu penyakitnya, saya ketergantungan obat ini. Obat apa? Obat pereda nyeri, obat pereda sakit. Ini kalau nggak minum ini sakit sekali, dok, nggak bisa buat sholat bener, sholatnya harus duduk. Apa yang bisa saya lakukan? Kata si ibu tadi, medical check up holistic. Pemeriksaannya jangan sepotong-sepotong, semua diperiksa. Saya punya teknologi kedua. Kalau alat pertama saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat kedua saya temukan teknologi dari Rusia. Alat ini canggih, CT scan tapi lewat gelombang otak. Tidak ada radiasi karena tidak memakai teknologi nuklir. Lewat gelombang NLS otak namanya. Ini penemunya orang Rusia. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk memiliki alat tersebut sejak 4 tahun yang lalu. Ya, dengan teknologi tersebut saya bisa melihat semua kondisi organ sampai dengan tingkatan sel. Ini luar biasa sekali, sangat mendetail. Bahkan bagi yang belum merasakan sakit sekalipun, terkadang alat ini sudah detek kerusakannya di mana. Karena kadang-kadang kita nggak merasakan sakit, tapi sudah terjadi kerusakan dalam tubuh kita. Makanya kenapa penyakit jantung, stroke menjadi pembunuh nomor 1? Karena penyakit tersebut tidak merasakan gejala-gejala di stadium awal. Tapi dengan teknologi 3D NLS Bioscanner alatnya, nama alatnya itu, ini sudah bisa detek adanya penyumbatan di bawah 10%, Pak. Jadi sangat mendetail. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, lebih besar sedikit. Cara pemeriksaannya nanti tidur di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color. Kalau alat pertama hasilnya berupa angka-angka, alat kedua berupa gambar foto organ dalam kita. Jadi kondisi otak 3 dimensi dari atas, bawah, kanan, kiri, tengah, jantung juga begitu, paru semuanya terlihat. Nah, ibu tadi yang katanya sakit pinggang, yang katanya belum ketemu penyakitnya, diperiksa dengan teknologi yang pertama maupun yang kedua. Di situ saya bisa menentukan diagnosisnya. Ternyata penyebab sakit pinggangnya karena infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya infeksi di rahim, baru saya urak-urak kasih resep obatnya. Ditambah dengan teknologi lain, kita kebetulan di klinik Kampung Sehat Holistik memiliki teknologi terapi biotera. Itu sinar tera, penemuan terbaru. Alat ini baru kita datangkan sebulan yang lalu. Ini teknologi paling baru, pertama di dunia, pertama di Indonesia. Kita sudah punya teknologi tersebut. Antara obat herbal fitofarmaka yang kita resepkan dengan teknologi yang kita punya, alhamdulillah, tidak lama sembuh. Ya, itu cerita pertama. Cerita kedua, bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, dan nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Asam lambung kan? Pasti selalu yang jadi kambing hitam mah. Kalau mual, kembung, nyeri, oh asam lambung, oh sakit mah.
Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Proma. Ya enggak salah, benar. Kalau sakit mah ya minumnya Proma, Polisilen, Milanta gitu ya. Tapi kalau sudah 3 bulan enggak sembuh-sembuh, masa ya diterusin? Betul? Diperiksa, Pak. Nah, kita lakukan pemeriksaan secara holistik dengan teknologi yang ada di klinik kami. Ternyata bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu sembuh enggak pakai Proma? Sembuh tidak pakai Polisilen, sembuh tidak pakai omeprazol, domperidon, dan semua obat-obat mah, tidak sembuh, karena penyebabnya batu empedu. Alhamdulillah dengan teknologi yang kita punya, tanpa operasi, batu empedunya bisa dihancurkan dan tentunya berakhir sembuh. Cerita ketiga, ibu-ibu masih muda 30 tahun. Keluhannya apa, Bu? Dok, sakitnya tuh di sini, katanya. Sakitnya tuh di sini. Suaminya kawin lagi, Bu? Enggak dong. Saya divonis ada kebocoran jantung. Loh, masih muda kok sakit bocor jantung. Emang keluhannya apa, Bu? Saya beberapa bulan terakhir sering sesak, napas pendek, kalau mau tidur itu ngap, dada ini terasa penuh. Loh, yang menyatakan sakit jantung siapa ya? Dokter spesialis jantung. Buktinya mana? Ini dok, hasil pemeriksaan rekam jantung. Oh iya benar, ada kebocoran jantung menurut hasil rekam jantung. Apakah diagnosisnya salah? Ayo kita buktikan dengan pemeriksaan scanning. Seluruh organ kita periksa, ternyata untuk kasus ketiga benar diagnosisnya bocor jantung, tapi kurang diagnosisnya. Maksudnya kurang kenapa? Ternyata bocor jantungnya itu disebabkan gigi berlubang. Kok bisa? Bukan gigi berlubang menyebabkan kebocoran jantung, tapi infeksi kuman yang ada di gigi tersebut, yang namanya Streptococcus, kadang-kadang suka hijrah. Kumannya hijrah lewat darah, nempel di klep jantung, klepnya jadi kaku, buka tutupnya tidak sempurna. Itu bisa disebut penyakit jantung rematik namanya. Kadang-kadang gejala penyakit jantung bocor itu atau penyakit jantung rematik itu disertai linu-linu di seluruh tubuh. Kalau pindah lagi ke bawah itu bahaya, nempel di ginjal kita bocor, gagal ginjal. Tolong perhatikan, pengobatan holistik bukan menghilangkan rasa sakit, tetapi mengobati penyebab sakit itu sendiri. Sebelum saya menjawab pertanyaan ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, saya mau bertanya. Ini kuis, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Mau hadiah apa, Pak? Mobil. Saya nggak mampu ngasih mobil. Nah, oke, kita sepakat. Saya akan memberikan satu orang yang benar menjawab pertanyaan saya, medical check up holistik gratis. Buat satu orang yang benar, tunjuk tangan. Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Katanya kan banyak tuh, betul ya? Tapi saya mau ngetes, silahkan. Kurang minum air, kurang tepat, psikis, apa? Ketuaan. Oh, kejiwaan. Artinya orang sakit jiwa pasti kena asam urat gitu. Justru orang yang maaf di jalan-jalan yang stres itu tidak pernah sakit, Pak. Kurang olahraga katanya. Bayi tidak pernah olahraga, tidak ada yang sakit asam urat, Pak. Betul tidak? Makan makanan yang kayak jeroan, loh. Jeroan kok disalahin. Apa, Bu? Kerusakan fungsi organ ginjal. Tahu dari mana? Nonton Dokter Cahyo mesti. Ibu namanya siapa? Ibu Wiwi, umur berapa? 68 tahun. Mas Reja, tolong catat Bu Wiwi dapat
hadiah medical check up gratis. Jadi kalau ditanya apa penyebab sakit, itu selalu jawabannya terjadinya kerusakan organ, di mana organ yang dituju itulah penyakit kita. Asam urat, kenapa nggak sembuh-sembuh dok? Ya karena obat yang selama ini diminum hanya obat untuk pereda nyeri. Allopurinol, obat hanya untuk nurunin asam urat. Kalau ginjalnya tidak diobati, ya seumur hidup sakit asam urat. Tapi yang selalu disalahkan gara-gara makan daun singkong, gara-gara makan kacang, gara-gara makan emping, gara-gara makan jeruan, ya udah usah makan sekalian. Jadi yang selalu disalahkan makanan, padahal penyebab sakit asam urat adalah menurunnya fungsi organ ginjal. Nah, dalam ilmu kedokteran holistik berarti yang diobati, kalau sakit asam urat yang diobati ginjalnya, tapi ya enggak selesai sampai di situ juga. Sakit ginjalnya penyebabnya apa? Infeksi kah? Batu ginjal kah? Adanya penyempitan pembuluh darah di ginjal kah? Yang mana, kan begitu? Jelas ya? Apa penyebab sakit diabetes? Kenapa sakit diabetes saya enggak sembuh-sembuh? Padahal sudah minum metformin, glimepiride, glibenclamid. Yang senyum-senyum pasti sakit diabetes nih. Karena sudah pasti di rumahnya kalau tidak punya metformin, glibenclamid, betul ya Pak? Karena selama ini obat yang kita minum itu hanya sekedar menurunkan gula darah. Sementara penyebab sakit diabetes ada 3 tipe. Tipe 1 terjadinya kerusakan pankreas. Berarti kalau tipe 1 yang terjadi, yang harus diobati pankreasnya. Tipe 2 terjadi kerusakan reseptor insulin. Berarti reseptor insulinnya rusak. Dalam beberapa literatur disebut sebagai blind insulin, insulin yang buta. Dirusak oleh apa? Kembali lagi adalah proses oksidasi dan radikal bebas. Berarti yang harus diobati insulinnya. Kan begitu. Sehingga jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang salah. Gejala penyakit bukanlah penyakit. Tolong perhatikan Pak. Pusing, nyeri, pegel-pegel, kesemutan, linu, sesek, batuk, pilek, demam, itu bukan penyakit. Itu adalah reaksi tubuh, alarm tubuh, cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya sama kita. Di saat kita sakit dan muncul gejala penyakit, janganlah alarm tersebut dimatikan, tapi dicari tahu kenapa alarmnya berbunyi. Dengan cara apa tentunya? Medical check up. Kalau kita abaikan alarm tubuh kita selalu mematikan alarm dengan obat-obat kimia, apa yang terjadi? Jawaban ketiga, penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Itu jawabannya. Rata-rata orang sakit kanker datang ke rumah sakit sudah stadium 4. Rata-rata orang sakit jantung datang ke rumah sakit, jantungnya, sumbatannya sudah di atas 70%. Dan pada akhirnya harus pasang ring. Jelas Bapak Ibu? Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Gaya hidup yang salah, pengobatan yang salah, dan penyakitnya sudah terlanjur parah. Tapi yang lebih penting dari ini semua apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati.